Menjelang bulan puasa, sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan harga. Di beberapa pasar tradisional di Jakarta, kebutuhan pokok yang merangkak naik seperti telur dan juga gula pasir. Harga telur yang semula per kilogramnya Rp22.000 menjadi Rp25.000. Sementara gula pasir yang tadinya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai terpantau naik secara signifikan. Untuk cabai merah keriting yang semula Rp30 hingga Rp40.000 naik menjadi Rp50.000, dan cabai rawit hijau yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp60.000. Dan cabai rawit merah yang semula Rp50.000 naik sampai Rp80.000. Iya, itu tadi Bayu Andrianto membacakan beberapa harga kebutuhan pokok di salah satu pasar tradisional naik. Tapi apakah kemudian betul di seluruh daerah juga naik, Bayu? Kita akan coba cek di beberapa daerah. Sudah ada rekan kami, Ihsan Zahri dari Pasar Rawasari, Jakarta, dan juga ada Arga Dumaldi dari Pasar Gedong Kuning, Yogyakarta. Kalau begitu kita ke yang terdekat dulu. Ihsan, betulkah harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rawasari juga naik? Baik, Maria, Bayu dan juga pemirsa, memang jika mendekati atau menjelang bulan puasa ini harga sembako itu akan cenderung naik. Namun jika kita mengacu pada laman info Pangan Jakarta milik Pemprov DKI Jakarta ini, sebenarnya sejumlah komoditi ini cenderung stabil begitu. Jika ada pun kenaikan, itu hanya kisaran Rp10 hingga Rp100 saja. Namun kita akan kami akan mengecek langsung apakah memang harga sembako ini cenderung stabil atau justru naik. Sini sudah bersama saya salah satu pedagang yang ada di Pasar Rawasari, ada Bang Roy. Bang, apa aja nih Bang sembako yang udah mulai naik? Per 2 minggu yang lalu udah ada kenaikan ya, dari gula pasir, tepung terigu, tepung sagu, itu udah ada kenaikan, tapi nggak terlalu tinggi banget, kurang lebih 5-15%. Contohnya misalnya terigu sekilo biasanya saya jual Rp8.000, sekarang Rp9.000. Sagu yang biasa Rp9.000 sekarang Rp11.000, itu tapi yang curah dengan merek premium gitu. Baik, nah tapi kenaikan paling tinggi itu terasa di komoditi mana? Maksudnya di barang yang mana nih yang paling signifikan begitu kenaikannya? Paling signifikan kenaikan jelas di minyak goreng ya. Minyak goreng masih tinggi banget. Minyak goreng masih tinggi, yang seminggu yang lalu masih jual 32, sekarang udah 47 untuk kemasan 2 liter. Tapi untuk ketersediaannya sendiri gimana? Stok yang Bang Roy punya itu seperti apa? Stok juga harus rutin cari tiap hari ya. Tiap hari harus belanja karena ada beberapa agen yang kosong, kita harus nyari ke tempat yang lain gitu. Masih agak sulit sih untuk stoknya, tapi tetap ada. Baik, terima kasih Bang Roy. Dan pemirsa, kita akan mencoba bertanya dengan pedagang lainnya, karena memang bukan hanya tepung, gula, ataupun minyak goreng saja yang mengalami kenaikan, tapi ada sejumlah komoditi lainnya seperti beras dan juga telur ayam. Dan saat ini saya sudah bersama pedagang lainnya, yakni ada Ibu Rusmini. Ibu Rusmini, boleh ke sini sebentar, saya mau nanya nih Bu, soal harga sembako nih Bu, yang katanya udah naik. Nah Ibu di sini ada jual telur. Berapa sekarang harga telur Bu? Telur kan jualnya apa itunya Mas, modalnya? Harga per kilonya berapa? Kita jual 26. Per petinya udah hampir 350-an lah. Itu harga itu ada kenaikan nggak sih Bu dibanding hari-hari sebelumnya? Iya, kan ini baru sekitar berapa minggu ini. Biasanya kan cuman 24, 23, agak lumayan sih telur juga naik. Nah, tapi kalau untuk ketersediaannya sendiri Bu, dari distributor begitu, pengiriman ke toko Ibu ini lancar apa seperti apa Bu? Ya kalau telur ada aja sih, cuman harganya tuh yang itu Mas. Harganya lebih naik gitu. Sekarang kan udah hampir 26.000 lah per kilo. Nah, selain telur nih Bu, sembako apa lagi nih Bu yang mengalami kenaikan di toko Ibu nih Bu? Kalau semua naik Mas, semua naik. Seperti gula, kacang-kacang, semuanya naik. Cuman nggak
nggak terlalu seperti tadi minyak tadi saya bilang. Kalau minyak kan memang agak heboh ya ininya. Cuman kalau harga-harga lain nggak gitu itu sih. Kalau Ibu sendiri untuk suplai minyaknya lancar nggak sih Bu? Atau stoknya banyak nggak sih? Nggak punya, saya udah seminggu nggak jual minyak. Nggak jual minyak. Sales paling ya sebagian datang teman nggak ada barang. Sebagian ya nggak datang gitu, nggak ada minyak. Saya udah seminggu nggak jual minyak. Berarti Bu, untuk minyak goreng kemasan ini sudah seminggu ini udah nggak ada jual Bu ya? Iya. Harganya juga tinggi, orang juga pada kaget gitu. Tapi ada keluhan nggak sih Bu dari pembeli gitu dengan kenaikan harga ini? Aduh, bukan ngeluh lagi Mas, dia malah nggak karu-karu itunya. Karena harganya kan lebih tinggi ya. Kemarin kan disubsidi pemerintah kan cuma 28 ya. Sekarang kan udah 50 loh Mas, 50 naiknya kan tinggi banget. Lagi barangnya malah nggak ada. Baik, terima kasih Ibu Rusmina atas waktunya dan pemirsa. Memang saat ini terjadi kenaikan, namun kenaikan sejumlah bahan pokok ini tidak terlalu signifikan untuk saat ini, dan mudah-mudahan menjelang puasa atau menjelang Lebaran nanti tidak ada terjadinya kenaikan yang signifikan sehingga masyarakat tidak terlalu dibebankan dengan harga bahan pokok ini. Kembali ke Anda, Maria, Bayu. Baik, Ihsan Zahari mengabarkan langsung dari Pasar Rawasari, Jakarta. Tadi sejak 2 minggu terakhir katanya ya sudah mulai merangkak naik. Ya. Lalu bagaimana dengan di Jogja? Nih, ada rekan kami Arga Dumadi yang akan memberikan informasinya langsung pagi hari ini. Arga? Ya, Bayu, Maria, dan pemirsa, kalau itu tadi adalah pantauan harga kebutuhan pokok di Jakarta. Lalu bagaimana kiranya untuk di Yogyakarta? Kali ini saya berada di Pasar Gedong Kuning dan saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan pedagang ya. Karena tentunya beliau-beliau ini yang lebih tahu mengenai harga-harga bahan pokok, khususnya adalah bahan pangan. Selamat pagi, sudah ada Ibu siapa? Ibu Sartini. Ibu Saltini. Baik, Ibu Saltini, ini kan kebanyakan sayur mayur ya Bu ya, kalau saya lihat bahan dagangannya ini. Ini yang naik apa saja Bu? Ini bawang putih sama bawang merah itu biasa 32 saya jualnya. Kalau ya kalau bawang putih itu 34 36. Tapi kalau udah kupasan itu ya seperempat 10.000. Iya, 10.000. Nah, ini kan saya juga lihat ada cabai, Bu. Kemarin cabai kan sempat merangkaknya agak gila-gilaan begitu, Bu. Saat ini bagaimana, Bu? Sekarang 46, 45 sekilonya. Tapi kalau seperempat ya 12.000. Soalnya kalau ditimbangi kan nggak jadi toh, Mas. Di seperapati itu nggak jadi sekilo. Nah, ini tadi dibilang 46-45 ribu. Kalau kemarin pas harganya naik, ini puncaknya berapa, Bu, per kilo? Sampai 67, iya, saya jualnya. Nah, terus ini juga ada tempe juga, Bu. Kedelai kemarin sempat naik juga. Nah, ini bagaimana, Bu? Harga tempe apa sudah mulai stabil atau gimana? Biasa itu, Mas, 5.000, tapi ya agak tipis toh sekarang. Enggak seperti yang dulu, harganya enggak naik, tapi ya beda. Tipis sekarang. Nah, kalau untuk yang lainnya, Bu, ini selada segala macam, ada bayam segala macam, ini harganya masih normal atau gimana? Enggak, Mas, naik. Iya, naik. Ini sekarang saya jualnya 8.000. Iya, terong ungu juga 8.000, terus kangkung itu 2.000, bayam 4.000, terus kacang panjang itu 8.000, sawi hijau 8.000. Dulunya cuma 6.000, kacang 6.000. Ya, baru sekitar 3-4 hari ini. Jadi rata-rata ini naik paling tidak sekitar 2.000-3.000 ya, Bu, ya, untuk per kilogramnya. Itu 500, 1.000, 2.000 gitu. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas informasinya. Ya, dan pemirsa tadi sudah disampaikan ya, ini untuk bahan-bahan kebutuhan yang berupa sayur mayur pun ini juga mengalami kenaikan, walaupun mungkin untuk saat ini kenaikannya itu adalah 1.000, 2.000, 3.000. Namun harapannya tentu saja ini tidak semakin naik lagi, yang tentu saja akan memberatkan juga untuk masyarakat. Baik, kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya sudah ada Ihsan Zahari dari Jakarta. Jadi sama ternyata ya, kenaikannya tidak begitu signifikan, tapi Tetap naik. semua harga kebutuhan pokok sudah merangkak sedikit-sedikit. Atau belum ya kalau bicara signifikan Iya, ya. Nanti iya, kalau iya, udah iya. mau masuk benar-benar bulan puasa tuh udah mulai kerasa tuh. Aduh, harapannya janganlah guys. Janganlah pusing.